warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Erdi Gunautama, SPD SIMPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap yang ada di STKIP Singkawang. Saya mengajar di Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan mata kuliah wajib yang berada pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diharapkan dapat membuat mahasiswa memahami mengenai konsep-konsep yang berkenaan dengan pembelajaran kelas rangkap, baik itu tentang definisinya, baik itu tentang fungsinya, baik itu juga tentang prinsip dan cara pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat menerapkan konsep ini di dalam pembelajaran sebenarnya ketika mereka berada atau berprofesi sebagai guru SD. Secara spesifik, materi pembelajaran kelas rangkap dibahas di dalam perkuliahan. Ada 9 materi perkuliahan di dalam PKR ini. Yang pertama, materi hakikat PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, gambaran PKR yang ideal. Yang ketiga, model pengelolaan PKR. Yang keempat, prinsip, didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Yang kelima, penataan ruang kelas dan pengorganisasian murid. Yang keenam, pengelolaan disiplin kelas. Yang ketujuh, lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, struktur kurikulum pembelajaran kelas rangkap dan pengembangan rancangan pembelajaran kelas rangkap. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar di dalam pembelajaran kelas rangkap. Pada mata kuliah ini, mahasiswa tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan, namun mereka juga dilibatkan di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan analisis di lapangan dengan hasil berupa laporan analisis. Tujuannya adalah membuat mereka memahami bagaimana penerapan dan pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yang terjadi di sekolah-sekolah. Di dalam perkuliahan ini, saya sebagai dosen menerapkan teknik pengajaran berupa DIA atau DIA, yang mana D adalah delivery, I adalah interaction, sedangkan E adalah assessment. Pertama, delivery. Pada tahap ini, saya menggunakan model pembelajaran yang meliputi brainstorming learning, kemudian cooperative learning tipe think, pair, share, dan juga menggunakan model PGBL atau pembelajaran berbasis proyek. Untuk tugas proyek ini yaitu berkenaan dengan analisis PKR yang ada di lapangan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, meliputi kegiatan observasi dan wawancara berdasarkan penerapan PKR yang ada di sekolah dasar yang ada di sekitar kota Singkawang. Berikut ini bukti hasil dari analisis mahasiswa yang ada di lapangan. Sedangkan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode pertama ceramah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga observasi, yang keempat metode praktek. Lalu
Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di dalam perkuliahan itu ada 3. Yang pertama, menggunakan LMS Web STKI di Singkawang yang bisa diakses oleh semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKR. Kemudian yang kedua, media PowerPoint. Dan yang ketiga, WhatsApp Group. Di dalam LMS Web STKI di Singkawang, mahasiswa dapat melakukan presensi atau mengisi kehadiran. Mereka juga dapat mengakses segala bahan ajar ataupun sumber belajar yang sudah saya upload. Mereka juga bisa melihat nilai secara langsung di akhir semester. Selain itu, halaman web ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi perkuliahan. Yang kedua, interaction. Di saat perkuliahan, mahasiswa saya wajibkan untuk selalu aktif di dalam pembelajaran, khususnya di dalam kegiatan menyampaikan pertanyaan, juga menyampaikan masukan ataupun pendapat, serta di akhir pembelajaran mereka menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi-materi yang sudah dibahas di dalam pembelajaran 1 kali pertemuan. Yang ketiga, assessment atau penilaian. Di dalam perkuliahan saya melakukan penilaian berdasarkan komponen penilaian yang sudah diatur dan ditetapkan oleh kampus kami. Ada 5 komponen dalam penilaian. Yang pertama, aktivitas. Komponen ini persentasenya sebesar 5%. Kemudian komponen kehadiran sebesar 10%. Lalu komponen tugas sebesar 20%. Kemudian komponen UTS sebesar 30%. Dan komponen UAS sebesar 35%. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga baik semua ya. Selalu. Untuk hari ini ada yang nggak hadir? Siapa? Fiona mana Fiona? Orang tuanya sakit, Pak. Orang tuanya sakit ya. Jadi ya. Oke, kita hari ini sudah mulai masuk pada pertemuan ke-9. Hari ini kita membahas tentang materi ini, disiplin kelas. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat nggak materi apa yang sudah dibahas? Lupa. Pertemuan 8 kita UTS ya. Pertemuan 7 dan 6 itu masih ingat nggak? Yang organisasi dan mulai. Kemudian juga ada materi tentang model pengelolaan kelas PKR. Ingat nggak berapa model pengelolaan dalam PKR? Ada 3 apa saja? 21, 22, 23. 223 atau 333? 33. Nah, nggak tahu ya, punya berapa minggu dah lupa. 221, 222, 333. Jangan sampai lupa materi yang sudah dipelajari sebelumnya, itu jangan sampai dilupakan. Kenapa? Siapa tahu kalian sudah jadi guru di SD, kalian menerapkan PKR. Jadi kalau kalian lupa dengan materi-materi yang saya pelajari di mata kuliah ini, maka pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalian tidak bisa menjalankan atau menerapkan PKR yang baik. Yang repot adalah kalian dan juga siswa kalian nantinya jika tidak paham dengan materi. Oke, hari ini kita membahas tentang disiplin kelas. Yang sebetulnya materi ini masih bersangkut paut dengan materi sebelumnya tentang pengorganisasian murid dan juga tentang model pengelolaan kelas, sehingga jangan dilupakan. Oke. Mendengar atau ya mendengar istilah disiplin, apa yang muncul di dalam benak kalian?
kalau kita bicara tentang disiplin, tata tertib, tepat waktu, ada yang lain, aturan, kerapian, ya, bagus. Jadi ada yang katakan tadi tata tertib, terus ada kerapian, ada aturan, sebagainya. Menurut kalian disiplin yang kalian pahami tadi dengan disiplin kelas ini sama atau enggak? Sama. Tapi ternyata tidak sepenuhnya sama, ada perbedaannya juga. Nah, makanya hari ini kita akan membahas tentang disiplin kelas pada pembelajaran PKR. Karena PKR itu berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Disiplin kelas harus kita betul-betul perhatikan. Begitu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dulu dengan yang pertama. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 4 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari aturan rutin kelas atau singkat ARK. Ya, perjelas kembali, di sini dimasukkan dengan disiplin kelas dalam pelajaran PKR adalah aturan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang diterapkan oleh guru agar pembelajaran PKR itu bisa berjalan secara efektif. Nah, dikatakan efektif apabila siswa bisa fokus di dalam pembelajaran. Jadi tidak ada atau disiplin kelas ini, aturan dan kegiatan ini diterapkan untuk menghindari kemungkinan bahwa siswa itu melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kalau kita di awal sudah membahas tentang hakikat PKR, karena PKR itu sulit ya untuk diterapkan. Jangankan 2 kelas, 1 kelas saja mungkin susah ngajar, apalagi setelah SD ya. Apalagi 2 kelas dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan seberapa pusingnya kita sebagai guru. Makanya kita belajar tentang disiplin kelas pada hari ini untuk bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa mengelola kelas dengan baik. Pada akhirnya siswa itu bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran, bukan di luar pembelajaran. Gitu. Oke ya? Sudah paham sedikit tentang disiplin kelas? Sudah, Pak. Ini definisi ARK. Saya kalian baca. Aturan rutin kelas itu didefinisikan sebagai aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari. Kalau kalian lihat definisinya, kalian pahami definisinya, dikatakan bahwa ARK merupakan aturan yang dirumuskan oleh guru, kemudian dilakukan oleh murid, dimengerti kemudian dilakukan oleh murid yang berhubungan dengan kegiatan dan perilaku sehari-hari. Menurut kalian sama nggak dengan tata tertib kelas atau aturan kelas? Agak sama tapi beda. Apa samanya? Coba angkat tangan. Gimana Yung? Kalau tata tertib kelas itu kan biasa dibuat bersama-sama, tapi ini diatur oleh guru, dengan kelasnya. Dibuat bersama-sama, tapi diatur oleh guru. Enggak, maksudnya kalau aturan kelas itu kan Pak biasanya dibuat bersama-sama. Kesepakatan Ya, guru dengan siswa. Tapi kalau di dalam kelas rangkap ini sepertinya agak berbeda Pak, tapi aturannya dibuat oleh guru. Aturannya dibuat oleh guru. Bagus. Untuk melihat perbedaan aturan rutin kelas dengan aturan kelas atau aturan-aturan sekolah atau tata tertib sekolah, maka kita lihat di sini. Nah, di prinsipnya, di prinsip dan bentuk aturan rutin kelas. Kalau saya tanya ya, kalau kalian buat aturan siswa dilarang untuk membuang sampah dalam kelas, itu termasuk ARK atau enggak? Bukan. Bukan. Kenapa dikatakan bukan? Karena bukan kegiatan rutin. Karena bukan kegiatan rutin. Tapi kalau bisa saya bilang, setiap memulai pembelajaran, kalian harus misalnya sebelum mulai pembelajaran, kalian datang ke kelas,
terus kalian perhatikan lingkungan di dalam kelas, kemudian jika ada sampah dipungut sampahnya. Karena tidak termasuk dalam pembelajaran, tidak Karena? berkaitan dengan pembelajaran. Tidak berkaitan dengan pembelajaran, sehingga dikatakan bukan ARK. Sebetulnya ARK yang baik itu seperti itu, aturan rutin yang dilakukan yang berhubungan dengan pembelajaran. Tetapi aturan rutin yang tidak berhubungan dengan kegiatan pelajaran itu juga bisa dimasukkan ke dalam ARK. Tapi ARK-nya kurang baik. Kalau kita perhatikan prinsip ini, oke, yang pertama, prinsip pertama, ARK itu mengatur kegiatan belajar dan perilaku siswa sehari-hari. Ini sama saja ya, seperti aturan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa. Terus yang kedua, dipersiapkan sebelum kelas dimulai. Tapi ingat, ARK tidak hanya di saat sebelum mulai pelajaran. Di awal pembelajaran sebelum dimulai, di saat proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran, ARK itu bisa dilakukan. Aturan rutin itu bisa dilakukan. Gitu. Oke, yang ketiga, nah ini yang terlihat akan muncul perbedaannya. Ketiga, sebagian besar atau seluruh siswa aktif dalam kegiatan pelajaran. ARK tujuan utamanya adalah bisa membuat siswa dapat melakukan pembelajaran secara aktif. Gitu. Contohnya, di awal sebelum memulai pembelajaran, maksudnya di awal semester misalnya, sebelum dilaksanakan pembelajaran secara normal, misalnya kita bersama-sama siswa membuat sebuah aturan. Kalau kalian tidak paham dengan materi, silakan langsung acungkan tangan. Itu ARK. Gitu. Dia membuat siswa menjadi lebih aktif. Gak peduli kalian itu bingung, misalnya mau bertanya dengan kalimat apa gitu. Tetap kalau bingung dengan materi pelajaran, langsung jangan tangan. Aku nggak tahu mau nanya apa gitu. Itu ARK. Nah, kalau susah mau menyampaikannya nanti kita bimbing misalnya. Itu tetap masuk ke dalam ARK. Dan tentunya masuk poin ketiga, membuat pembelajaran menjadi aktif. Siswa yang pasif pun pada akhirnya kalau mentaati aturan itu maka akan segera ke tangan. Aktif dalam pembelajaran. Oke, yang keempat. Nah, ini juga poin pentingnya. Pembelajaran atau kegiatan belajar menjadi cepat dan terarah. Nah, ini menjadi salah satu prinsip yang paling penting di dalam ARK, aturan rutin kelas. Keempat, membuat kegiatan belajar menjadi cepat dan terarah. Gitu. Sebagai contohnya tadi, kalau siswa bingung langsung aja angkat, nggak perlu saya suruh-suruh lagi, nggak perlu saya tanyakan ada yang mau bertanya, gitu. Tapi kalau kita buat aturan seperti itu, kalau bingung langsung angkat tangan, maka tidak perlu kita menunggu lagi atau harus menyampaikan perintah lagi. Nah, inilah maksud dalam prinsip bahwa ARK itu dapat membuat kegiatan belajar menjadi lebih cepat dan terarah. Jadi mereka sudah tahu apa yang mau dilakukannya. Kita tinggal membimbing dan mengarahkannya saja. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, tadi sudah prinsip. Kemudian berikutnya bentuk aturan rutin kelas. Ada yang pertama ARK untuk guru, yang kedua ada ARK untuk murid. Coba, ada yang mau memberikan contoh ARK untuk guru itu seperti apa? Silakan angkat tangan. Nur, coba sih. Kalau ARK untuk guru itu seperti guru harus menguasai materi pembelajaran dulu sebelum memulai pembelajaran. Guru harus menguasai materi dulu sebelum mulai pelajaran. Ya, bisa. Bagus. Ada yang lain? Kalau tata tertib kelas, biasanya yang mematuhinya adalah siswa. Tapi dalam ARK ternyata si guru bisa membuat aturan sendiri untuk dirinya sendiri. Tujuannya ya ini, agar pembelajaran bisa membuat siswa menjadi lebih aktif, dan yang kedua siswa dapat cepat dan terarah dalam pembelajaran. Ada yang punya contoh lain selain pendapat dari Nur Firdaus Yusri? Nah, silakan. Guru menyiapkan sarana dan prasarana agar pembelajaran lebih efektif. Oke, bagus, benar ya. Jadi guru menyiapkan sarana dan prasarana agar pembelajaran lebih efektif. Jadi sebelum mulai pembelajaran, misalnya guru sudah menyiapkan, misalnya hidupkan
LCD dulu, gitu. Kemudian menyiapkan papan tulis atau menyiapkan media pembelajaran dulu. Nah, gitu. Atau dalam PKR, contohnya juga, misalnya sebelum mulai pelajaran, si guru memposisikan papan tulis, kemudian menuliskan materi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Karena PKR kan ada 2 kelas. Jadi nanti misalnya ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Maka tuliskan kelas 1 kegiatannya apa, materinya apa. Nanti di bawahnya kelas 2 kegiatannya apa, materinya apa. Jadi siswa datang masuk kelas, mereka sudah tahu apa yang melakukannya. Nah, ini ARK untuk guru. Yang kedua, ARK untuk murid. Ada yang mau memberikan contoh? Nah, silakan. Siswa berbaris di depan kelas atau sebelum masuk kelas. Betul. Jadi siswa berbaris sebelum memasuki kelas. Gitu. Bisa. Bagus jawabannya. Yang lain? Pak, Ya, silakan. siswa meminta izin apabila untuk keluar kelas. Iya, bisa, benar. Jadi kalau misalnya kita buat aturan, kalau kalian itu mau mau keluar kelas, maka langsung aja angkat tangan izin, gitu. Atau bisa misalnya kalau kita buat aturan, kalau misalnya tugas yang sudah diberikan kepada siswa, kemudian sudah diselesaikan oleh siswa, maka langsung dikumpulkan ke depan, tidak perlu diperintahkan, maka langsung dikumpulkan ke depan. Sehingga apa? Sehingga jadi lebih efektif. Kegiatan belajar jadi program terarah. Paham ya? Paham. Oke, ini ada 4 gambar nih, bergambar. Nah, dari keempat itu ada perbedaannya. Mana yang RK, mana yang dikatakan sebagai tata tertib kelas. Coba Tiara, Lorenza. Gambar pertama ini masuk ke ARK atau tata tertib kelas? Apa? Nomor 1. Ada siswa SD rambutnya digunting. Karena apa? Kepanjangan. Itu termasuk ARK atau tata tertib kelas? Tata tertib kelas. Nggak masuk ARK ya? Oke, benar. Kemudian yang kedua. Siapa? Tiffany. Doanya masuk ARK atau bukan? Masuk, Pak. Masuk ARK. Kenapa ARK? Karena sebelum mulai baris dulu di depan. Dan mencatat secara rutin ya. Dan juga sesuai dengan prinsip yang keempat tadi, sehingga pembelajaran bisa lebih cepat dan terarah. Kemudian yang ketiga, Lydia, ini sekarang nih. 3 ini ARK atau bukan? ARK ya. Jadi sudah dibuat aturan. Kalau selesai pembelajaran wajib, misalnya yang bikin hari ini untuk segera menghapus perbedaannya ya. Berikutnya, tadi ada RK. Berikutnya untuk mendisiplin kelas itu ada komponen kegiatan siap. Kegiatan siap dikatakan kegiatan siap karena kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh guru sebelum dimulai pelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Karena kita nggak tahu nih apa saja yang mungkin terjadi dalam pembelajaran. Walaupun siswa kita adalah siswa kita itu pintar, dari kecerdasan mereka tinggi, tapi tetap pastikan bahwa tetap akan ada muncul masalah. Tapi masalah itu berbeda dengan siswa yang katakanlah yang kecerdasannya agak kurang, atau dengan karakter yang banyak, atau kalau PKR jumlah siswanya misalnya lebih banyak, tentu akan memunculkan masalah yang berbeda. Sebagai guru harus kreatif, memikirkan kira-kira apa masalah yang mungkin akan muncul dalam pembelajaran seperti itu. Nah, makanya kita harus menyiapkan kegiatan siap. Di sini dikatakan kegiatan siap adalah kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh guru jauh sebelum menghadapi masalah yang muncul dalam pembelajaran. Saya sudah sampaikan. Kemudian kalimat di bawahnya, kegiatan siap membiasakan siswa untuk bertindak kreatif dan teratur. Mengapa dikatakan kreatif dan teratur? Karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu, Pak. Jadi anaknya lebih mudah berkembang. Karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga murid-muridnya mudah berkembang. Ya, jika tugas kita berikan secara individu, begitu ya.
Kemudian ada siswa yang lebih cepat mengumpulkan atau lebih cepat menyelesaikan tugas. Pada akhirnya yang cepat selesai ini nggak tahu mau ngapain. Padahal di dalam PKR itu ada prinsip kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Masih ingat? Artinya harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada untuk kepentingan pembelajaran. Begitu. Oleh karenanya kegiatan siap ini harus disusun yang mana yang dapat yang berfungsi atau bertujuan untuk atau yang berhubungan dengan edukasi atau pembelajaran. Misalnya nih contohnya si Ahmad nih kalau sudah selesai mengumpulkan tugas atau sudah lebih awal dibandingkan yang lain, disuruh untuk memperhatikan tanaman yang sudah kita persiapkan di depan kelas misalnya. Kemudian si Ahmad ini disuruh untuk mengamati bagaimana proses perkembangan tanaman misalnya dibanding dari sebelumnya hingga sekarang dan mengapa bisa terjadi perkembangan pada tanaman. Kemudian mungkin ada tanaman yang lain yang mungkin pertumbuhannya lebih lambat, sehingga Ahmad nanti bisa membandingkan antara keduanya dan mencari jawaban kenapa ada perbedaan. Nah, kalau tugas-tugasnya yang bisa menuntut kreativitas siswa, menuntut analisis dan berpikir siswa, maka otomatis siswa yang lebih cepat selesai dan mengerjakan tugas tentu akan mengalami peningkatan dalam hal kemampuan berpikirnya, termasuk berpikir kreatif, analisis, dan juga ya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lainnya. Seperti itu. Makanya siswa yang lebih cepat selesai itu harusnya kita betul-betul kita fasilitasi. Jangan kalau selesai, misalnya pembelajaran sudah selesai nih, tugasnya sudah selesai nih, lalu ya udah, Mak, kamu udah selesai nih, silakan ke kantin aja. Jangan kayak gitu. Iya, kalau siswa harus suruh kantin aja, ini ada sama sekali manfaat buat edukasinya ya, pembelajarannya, dan itu tidak atau berlawanan dengan prinsipnya PKR. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berikutnya silakan kalian siapkan kertas 1 lembar. Karena tadi ada apa tadi? Siapkan kertas 1 lembar. Kalian buat masing-masing contoh ARK dan KS. Satu contoh saja. Sudah paham. Terakhir, saya mau ada yang menyimpulkan dari materi kita hari ini. Silakan, angkat tangan. Nah, silakan ayo. PKR dan KS harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, dan PKR dibagi menjadi 2, yaitu untuk guru dan untuk murid. ARK maksudnya Pak, sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Oke, bagus. Jadi sudah paham ya dengan materinya? Jadi intinya pembahasan kita di sini adalah hari ini adalah disiplin kelas. Yang mana disiplin kelas itu dilakukan oleh guru untuk membuat pembelajarannya dapat berjalan secara efektif. Artinya waktu tidak terbuang percuma dan siswa bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan-kegiatan lain yang di luar pembelajaran. Itu ya? Oke, silakan nanti dipelajari kembali di rumah ya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang materi lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat.